Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita awali dengan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu wassalasun. Maqalah yang ke-32. As-tsaniyatu wassalasun, 32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah dawuh ngeten, idza kana yaumul qiyamati, apabila hari kiamat telah datang, apabila hari kiamat atau apabila hari kiamat sudah datang, yudha'ul mizanu, maka timbangan akan diletakkan. Jadi sekarang timbangan amal ini derung dipasang. Jadi mizan itu adalah timbangan amal. Kalau kita punya timbang beras, timbang kan siji-siji. Nah, timbangan amal ya beda lagi. Alat ukurnya beda. Untuk nimbang amal namanya mizan. Maka pada hari kiamat itu ada yaumul mizan, hari amal ibadah kita, amal manusia ini ditimbang untuk diberikan apa? Balasan. Ini dawuh Nabi, apabila kiamat sudah datang, maka timbangan yudha'ul mizan, timbangan akan diletakkan, dipasang timbangannya. Kalau jenengan dodolan dan barang-barang dhisik terus baru timbangane, nah, siap untuk ditimbang. Jadi bahannya dulu yang disiapkan. Fayuta bi ahli sholati, maka kemudian ahli sholat, orang yang rajin sholat, ahli ibadah sholat didatangkan. Jadi yang pertama kali ditimbang ini yang ahli sholat. Maka ada dalam hadis itu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholatu, yang mula-mula akan dihisab itu adalah sholat. Termasuk orang yang dipanggil, kloter pertama itu yang ahli sholat dulu. Jadi kalau ada antrian kan, ngurus nopo-nopo kan ada prioritas. Kalau ngurus paspor itu ada prioritas yang tua-tua dulu, yang usianya tua lanjut itu enggak pakai antri lama, jalurnya khusus, dilihat ini langsung antrinya cepat. Yang lain antri normal, ya ini yang
langsung, tak pakai nunggu biasanya. Lah demikian juga ada birokrasi akhirat itu nanti ada prioritas. Ahli sholat didatangkan dulu. Fayuwaffauna ujurahum bil mizani. Fayuwaffauna ujurahum, maka pahala mereka akan dibayarkan, diberikan sempurna, tidak dikurangi. Bil mizani itu sesuai dengan timbangannya. Setelah ditimbang amalnya sekian, amal baiknya ya sudah, dia pasti akan diberi balasan sesuai itu. Tidak ada yang dikorupsi, dikurangi, dientit, tidak ada. Tsumma yu'ta bi ahli saumi. Baru kemudian didatangkan kloter kedua, kelompok orang-orang yang ahli puasa. Jadi rombongan orang-orang yang puasa didatangkan. Fayuwaffauna ujurahum bil mizani. Kemudian langsung ditunaikan, dibayarkan pahala mereka sesuai timbangan amalnya. Tidak dikurangi sedikit pun. Jadi pas sesuai timbangannya. Dalam teks lain itu ada lagi ahli sodako, kemudian ahlul haji. Dalam teks lain ada kalimat seperti itu. Tapi yang dikutip Nawawi dalam kitab ini langsung dari setelah ahli kelompok orang-orang ahli sholat, ahli puasa, kemudian berikutnya summa yu'ta bi ahlil bala. Nah ini. Kemudian kelompok orang-orang yang ahlu bala, orang-orang yang dulu di dunia diuji terus oleh Allah, dapat musibah terus. Musibahnya datang bertubi-tubi, lah ini prioritas nanti berikutnya. Sudah dikasih kesulitan ekonomi, badannya ngeri-ngerian, sakit-sakitan, pokoknya remak kabeh yang lain ini prioritas, panggil, didatangkan. Lah yang istimewa apa? La yunsobu lahum mizanun. Tidak pakai ditimbang. Nah, jadi untuk orang-orang yang dulu diberi ujian, diberi musibah, langsung dipanggil, nggak pakai ditimbang. Jadi la yunsobu lahum mizanun, tidak ditimbang amalnya. Wala yunsharu lahum diwanun, tidak dikoreksi, tidak diteliti lagi catatan amalnya, tidak diperiksa, nggak ada audit-auditan langsung. Jadi ternyata orang-orang yang ahlul bala dulu diuji oleh Allah, ada yang diuji rezekinya, diuji badannya, mungkin diuji anak-anaknya. Pokoknya hidup ini ujian, diberikan ujian berat. Nah ini mereka tidak pakai ditimbang, dipanggil saja, tidak pakai ditimbang, kemudian tidak pakai dihitung dulu, tidak diaudit, tidak pakai totalan. Fayuwaffauna ujurahum, tapi kemudian mereka langsung dibayarkan pahalanya, ditunaikan, disempurnakan pahalanya, diberikan pada saat itu bi ghairi hisab, tanpa hitungan, enggak terbatas, begitu besarnya pahalanya. Oh, jadi orang yang diberi ujian ketika di dunia dia sabar, itu enggak pakai diaudit, dulu diuji sudah lulus, jadi di sana itu tinggal nerima ijazah ibaratnya. Nah, karena itu kemudian kalau kita diberi ujian ini kita bersabar. Nah, ini. Jadi ini luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar ketika diberi ujian ini nanti nggak pakai dihisap, bahkan pahalanya langsung, nggak pakai hitung-hitungan. Kalau kan dikerawukno. Nah ini, kalau yang lain ditakar, ditimbang. Kalau ini enggak, ibarat ngasih langsung
kerawukno kabeh lah itu. Hatta yatamanna ahlul afiyati, sehingga orang-orang yang dulu gak diberi ujian, ahli afiat itu orang yang dulu seger waras awake, sejahtera niku. Ini yatamanna, mereka berandai-andai, berharap. Jadi orang-orang yang tidak pernah diberi musibah oleh Allah, seger waras terus, rezeki ini lancar terus, hidupnya sejahtera. Ini berandai-andai setelah melihat, loh kok enak orang ini, nggak dihisab, nggak pakai audit, tanya macem-macem. Kalau yang kaya kan ditanya, dari mana hartamu, kamu gunakan untuk apa, kamu badanmu sehat dulu, kamu gunakan untuk apa. Nah kalau yang sudah diuji sakit-sakitan, melarat kan nggak mungkin ditanya hartamu untuk apa, kula mboten gadah donya ya Allah. Oh iya lali ya, maksudnya Gusti Allah kan nggak lali, jadi nggak pakai ditanya. Kamu sehat untuk apa? Kalau sepanjang hidup ngeri-ngeriin terus tentang sehat misalnya ya, misalnya. Jadi ya nggak pakai dihisap lagi, langsung diberi pahala yang tak terhingga, bi ghairi hisab. Sehingga orang-orang yang melihat yang dulu hidupnya penuh dengan kenikmatan itu berandai-andai. Jadi tamanna ini andai-andai yang nggak mungkin terjadi, nggak bisa terulang lagi. Pakai kalimat yatamanna. Hatta yatamanna, sehingga berandai-andai, andai saja, karena nggak mungkin terlaksana. Siapa ahlul afiyati, orang-orang yang dulunya sejahtera, tidak pernah dapat musibah. Allau kanu bimanzilatihim, andai saja dulu itu dia termasuk golongan orang yang dapat musibah. Kalau selama ini kan kita kalau ada orang tak kena musibah, kemudian alhamdulillah kan bagus, alhamdulillah aku selamat misalnya. Tapi ternyata ketika di akhirat orang yang diberi musibah itu diberikan balasan begitu, dia berandai-andai, coba dulu saya yang dapat begitu. Nah ini keren, lagi dapat paling banyak kan itu. Min kathroti sawabillahi ta'ala, sebab begitu banyaknya pahala yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga bisa diartikan bahwa manusia itu memang ya tamak, kepinginnya dapat banyak, ya kan? Sampai di akhirat nanti ya inginnya dapat banyak, walaupun di dunia ya tadi kepinginnya dapat banyak. Sehingga kalau diberi kegagalan banyak berkeluh kesah. Jadi innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Yaitu manusia itu memang suka berkeluh kesah. Kalau diberikan ujian dia mengeluh, ngersulo. Kalau diberikan kenikmatan dia lupa. Nah, ini. Padahal orang yang diberi ujian itu, diberi musibah itu, kemudian dia sabar, itu pahalanya mengalahkan pahala ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, bahkan ahlul haji dalam teks yang lain. Nah, karena itu semoga kita ini kalau diberi ujian oleh Allah ya sabar. Ya kita kalau ingin itu ya nggak usah diuji, tapi langsung nanti dapat kenikmatan yang sama. Mudah-mudahan ini itu baru fid dunya hasanah wa fil akhirati wah iku diantem iku wis hasanah kabeh. Jadi kesimpulannya tadi apa? Orang mukmin yang sabar dalam menerima musibah itu akan mendapatkan pahala di hari kiamat melebihi pahala semua ahli ibadah. Wah. Karena itu
wali Allah, sering saya sampaikan itu ada seorang wali diberi ujian, sakit lama. Orang lain semua mendoakan, ya Allah sembuhkan ini saudara saya orang soleh, orang baik. Apa dosanya ini? Kok sampai kena sakit seperti ini? Lalu beliau itu didoakan tambah nangis. Menangisnya bukan karena ini. Menangisnya itu minta kepada Allah, ya Allah sungguh saya ini tidak ingin penyakitku ini, sakitku ini engkau kurangi sedikit pun. Kalau itu nanti akan mengurangi pahala yang engkau janjikan di hari kiamat nanti. Jadi itu yang kenapa? Karena mereka ya sudah paham nanti ahlul bala itu seperti ini. Yang mereka nanti akan diiri oleh semua orang. Nah kalau kita kan enggak, ya karena makomnya beda. Tapi ya kalau diberi ujian, kita latihan sabar, ya harus sabar. Karena tidak sabar pun ya enggak bisa berbuat apa-apa. Karena semua hidup ini sudah mengikuti alur skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang diberi ujian, musibah dia sabar, ini dia mendapat pahala melebihi pahalanya para ahli ibadah. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang sabar kalau diberi ujian, tapi juga tetap ahli ibadah. Jadi ininya meleset, gak dapat ujian, tapi ya ahli ibadahnya ya tetap dapat. Nah itu baru seperti doa kita yang rutin itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan ada tambahannya. Wakina ada benar. Jadi itu maksudnya apa? Sudah fil akhirati hasanah, tapi ditambahi lagi wakina ada benar. Selamatkan kami dari adab neraka, siksa neraka. Itu doa itu sebagai ahli tafsir menafsirkan bahwa nanti ada orang beriman itu ya dia masuk surga, tapi harus singgah dulu, harus di laundry dulu lah, bersihkan. Jadi makanya di situ sudah hasanah baik, tapi juga ada wakina ada benar, karena ada orang yang nanti surga akhiratnya, tapi harus mampir dulu, nyicipi dulu, harus dirapikan dulu, setelika dulu, misalnya kan kalau pakaian itu. Nah, maka doa kita ya sudah komplit itu. Makanya disebut doa sapu jagat itu ya, doa paling komplit. Sampai kalau haji itu, kalau tawaf kan doa terakhir sebelum sampai Hajar Aswad kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Nah, sampai anekdotnya itu orang Madura, karena balik-balik anaknya ada Hasanah, yang satunya lagi namanya Mutmainnah. Istrinya protes, Pak, yang didoakan kok Hasanah terus, Mutmainnah nggak pernah disebut-sebut anaknya. Gak ngerti ya, gak paham ya. Oh iya lali ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati mutmain. Ya wis parah. Setunggal malih. Wa an ba'dil hukama. Berikutnya ini makolanya para hukama ahli hikmah. Tadi itu sabda Nabi. Yastaqbilu ibnu Adama arba'a nuhibatin. Yastaqbilu akan menghadapi. Siapa ibnu Adam? Manusia. Jadi setiap manusia ya kita semua ini. Itu akan menghadapi atau akan menemui, akan bertemu dengan sesuatu yang merampas, bahasanya nuhibat itu. Jadi allati taghlibu, jadi sesuatu yang akan merampas darinya dengan paksa, yang dia tidak mampu melakukan
perlawanan atau menolaknya. Jadi yastaqbilu ibnu Adam, manusia ini akan menghadapi arba'a nuhibatin, 4 macam pengambilalian hak, atau kalau diartikan ya perampasan, dia akan dirampas, diambil dengan paksa. Apa itu? Jadi ada 4 kelompok ini akan mengambil darinya dengan paksa, dengan yang dia tidak mampu untuk menolaknya. Yang pertama yaitu yantahibu malakul mauti. Yang pertama dia akan menemui malaikat mati. Yang malaikat maut itu akan mengambil paksa ruhahu, ruhnya. Ruhahu terhadap ruhnya. Jadi pertama dia akan ketemu malakul maut, malaikat Israel. Dia akan mengambil paksa ruhnya. Dia tidak bisa menolak. Ya kita, bukan dia, kita tidak bisa menolak. Kalau dikisahkan wali itu bisa saja meminta. Tapi kemudian para wali ya minta disegerakan. Kenapa? Karena sudah rindu dengan kekasihnya yaitu Allah. Kalau kita suruh milih ya diberi, jangan malaikat, jangan sekarang. Besok lagi datangi lagi, jangan sekarang, belum siap sama malaikat. Nah, terus siapnya kapan? Tapi kalau kekasih Allah itu ya, Imam Ghazali itu ketika mau cabut ya ar-ridho biliqa'illah. Sudah, ini saya sudah ridho untuk ketemu dengan Allah. Sudah ya, saat itu kemudian dicabut oleh malaikat Israel, meninggal. Nabi Musa ya pernah menolak karena ya kekasih Allah, bisa negosiasi. Nabi Ibrahim pernah menolak. Ketika didatangi malaikat Israel itu Nabi Ibrahim menolak. Malaikat Israel ya tidak kenal juga Nabi Ibrahim pertamanya. Karena yang sering ketemu ya malaikat Jibril, karena sering datang menyampaikan wahyu. Ketika malaikat Israel datang ya, sampean siapa? Saya diperintahkan oleh Allah menyampaikan salam. Apa? Ini jenengan mau saya ambil nyawanya. Nah, malaikat Nabi Ibrahim ya kaget dan protes saya. Tuh, kamu tahu siapa saya? Ana Khalilur Rahman, aku ini kekasihnya Allah. Tidak mungkin Allah nggak memberitahu dulu kamu kerusa-kerusu. Salam dari Allah untuk ngambil. Nabi Ibrahim bertanya, Halil Habibu yumitu Habibahu, apa ada ya? Kekasih yang tega membunuh kekasihnya kan gitu ya. Ya malaikat ya mikir iya ya. Tapi namanya malaikat utusan ya bingung lapor. Ya Allah, kekasihmu itu ini bertanya mau dicabut rohnya. Apa ada kekasih yang membunuh kekasihnya? Kalau sekarang ya banyak. Kekasih karena nggak tahu, ambil dulu minta pertanggungjawaban, dibunuh sekalian. Nah ini bukan kasus itu banyak. Tapi ini enggak. Akhirnya Allah yang jawab ya supaya pinter gitu cara berpikirnya. Malaikat tadi disampaikan, sudah sampaikan salam ke Ibrahim. Apa ada kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Pada akhirnya ya sudah siap. Nah, itu karena Nabi, karena kekasih Allah. Ya bisa bernegosiasi. Nabi Musa awalnya juga begitu. Nabi Musa itu ketika didatangi malaikat Mungkar Nakir, malaikat Israel itu ya, karena datang dengan
agak sangar gitu ya. Kayak mentang-mentang mau nyabut. Ini kan Nabi Musa itu agak temperamental tapi ya lembut. Wah itu dipukul malaikat Israel yang ya dalam kisah itu ya merubah bentuk fisik sehingga bisa komunikasi dengan Nabi Musa. Itu dipukul sampai matanya lepas. Ya karena Nabi Musa itu memang kuat katanya. Itu ketika mau dicabut pertama kali. Tapi kemudian ketika diberikan argumen tadi itu ya semua para kekasih Allah, wali, nabi, para kekasih Allah itu ya sudah rindunya muncul lagi. Karena merasa tugasnya masih panjang, masih ada. Ya sama dengan kebanyakan manusia itu ya nanti pasti inginnya diberi usia yang panjang. Apalagi ya kita termasuk. Nah, mudah-mudahan kita ya diberi usia panjang, berakhirnya husnul khotimah lah itu. Wa yantahibul warasatu malahu. Yang kedua, para ahli warisnya akan mengambil darinya malahu hartanya. Jadi harta yang dikumpulkan, yang kita kumpulkan sedikit-sedikit dulu dibelanjakan eman, pakai ibadah eman, gitu. Nanti ya diambil ahli waris. Mau tidak mau. Jadi ada orang itu eman, sampai mau berangkat daftar haji eman, nanti dulu. Pakai mengembangkan bisnisnya, rumahnya sudah mewah, mobilnya sudah mewah, tapi masih eman misalnya. Nunggu kapan? Ya nanti pasti akan ditinggalkan semua itu. Dimintai donatur masjid, eman. Padahal nanti ini ditinggalkan semua. Ya maka ya sebagian harusnya disisihkan untuk bekalnya. Mestinya kendaraannya sudah lengkap ya hajinya didahulukan karena itu kendaraan yang akan mengantarnya. Wa yantahibu ad-dudu ya. Dan yang berikutnya yaitu ad-dud itu cacing atau belatung akan mengambil darinya. Mengambil darinya jismahu, jasadnya. Jadi jasadnya akan diambil alih oleh cacing, oleh belatung. Maka kalau kita memakamkan jenazah kan doanya atau yang biasa dibaca Pak Mudin apa? Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah ini kamu diciptakan oleh Allah. Dan ke tanah ini pula kamu akan dikembalikan. Minha khalaqnakum min turabin. Dari tanah ini kamu diciptakan, dari tanah, saripati tanah. Jadi wa fiha nu'idukum. Jadi lidud, dan ke tanah ini kamu akan dikubur, dikembalikan untuk jadi dimakan tanah, cacing tanah. Dan nanti kamu akan dibangkitkan lil hisab untuk mempertanggungjawabkan amal. Wa yantahibul khusoma'u, jamaknya al khosimun itu khusoma, artinya apa? Orang-orang yang didolimi. Jadi yang keempat adalah orang-orang yang dulu di dunia pernah dia dolimi, itu akan mengambil pada hari kiamat amalahu, amalnya. Jadi orang-orang yang kita dolimi, mungkin kita belum minta maaf kepadanya, nanti akan datang pada hari kiamat. Dulu kamu yang mendolimi saya, itu pahalanya diambil. Kalau dia tidak punya amal soleh dan banyak yang didolimi, maka dosanya dilimpahkan. Nah kalau seperti itu, ini orang yang kata Nabi disebut bangkrut.
Jadi orang muflis itu yang bangkrut itu ya bukan kata Nabi. Dalam konsepnya Nabi itu bukan orang yang dagangannya habis, uangnya habis saja. Orang yang bangkrut itu orang yang datang menghadap kepada Allah dengan banyak amal soleh, tapi kemudian datang orang nagih, yaitu karena banyak yang dizolimi, dia minta ganti rugi ya. Jadi dia meminta amalnya akhirnya diberikan oleh Allah, kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Kalau sudah habis kok masih ada banyak yang antri menuntut, dosanya yang antri ini dilimpahkan kepadanya. Nah, inilah orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa ini jadikan renungan bahwa semua yang kita miliki ini semua akan diambil alih dengan paksa. Ruh kita pasti akan diambil malaikat maut. Harta yang kita kumpulkan akan menjadi bagian dari ahli waris. Kalau ahli warisnya ya baik, dipakai selamatan, mengumpulkan orang-orang untuk berdoa, mengirimkan doa pada kita. Kalau ahli warisnya kok orang-orang yang tidak soleh, naudzubillah, ya ini habis kita mengenaskan. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa jasad kita menjadi bagian cacing, dan kemudian amal kita kalau kita banyak berbuat dolim itu nanti akan diambil alih orang-orang yang kita dolimi. Karena itu kita hindari perbuatan dolim kepada sesama manusia, kalau terlanjur segera memohon maafnya. Demikian, mudah-mudahan dan guna dan manfaat.